Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maftu Ahnan dengan NIM 2203511000050 kelas MSP B. Di sini saya akan mereview tugas biologi perikanan. Yang pertama, jurnal 1. Judul: Aspek reproduksi cumi-cumi tarusan Oligoedulis di perairan Selat Alas, Nusa Tenggara Barat. Dan penulis Wiwit N. Pralampita, Indra Sri Wahyuni, dan Sri Turni Hartati. Jurnal Sumber Daya dan Penangkapan. Dengan volume 8, nomor 1, halaman 85-94, tahun 2002. Dan jurnal kedua, judul Karakteristik Biologi Cumi-cumi di Perairan Jawa. Dan penulis Reni Puspasari dan Setia Triharyuni. Jurnal Bawal, volume 5, nomor 2, halaman 103-111, dengan tahun 2013. Yang pertama, pendahuluan. Cumi-cumi merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekonomis penting, mengandung nilai gizi yang tinggi dengan cita rasa yang khas. Bagian yang dapat dimakan, edible portion, mencapai hampir 100%, karena termasuk hewan lunak Phylum Mollusca dengan cangkang yang sangat tipis pada bagian punggung. Tujuan pengamatan terhadap aspek reproduksi cumi tarusan Oligoedulis di perairan Selat Alas, Nusa Tenggara Barat telah dilakukan pada Oktober 1996 sampai dengan November 1998. Dari hasil pengamatan didapat 7 jenis cumi-cumi yang didominasi oleh cumi tarusan Oligoedulis. 50 metode penelitian. Contoh cumi-cumi didapatkan dari hasil tangkapan payang oras yang beroperasi di perairan Selat Alas dan di daratan di Tanjung Luar Nusa Tenggara Barat mulai bulan Oktober tahun 1996 sampai dengan November tahun 1998. Dengan pengukuran karakter biologi meliputi panjang mantel, panjang badan, tingkat kematangan gonad, berat gonad segar. Contoh ovarium dikumpulkan secara acak dan diawetkan dengan larutan Gilson. Hasil pembahasan: cumi-cumi Oligodophauteli melakukan pemijahan sepanjang tahun dan mencapai puncaknya pada saat terjadi kenaikan suhu perairan. Dengan dijumpainya contoh cumi dalam keadaan matang kelamin pada setiap tahun pengamatan, maka diduga cumi tarusan di perairan Selat Alas melakukan pemijahan sepanjang tahun. Selain itu juga tertangkap cumi terong, cumi tarusan, cumi jamak, cumi daun bambu, dan cumi jarum. Kesimpulan: dari hasil tangkapan payung oras didapatkan 7 jenis cumi-cumi yang didominasi oleh cumi tarusan Oligoedulis yang tertangkap di perairan Selat Alas cenderung berukuran kecil, kisaran 13 cm dari ukuran cumi tarusan pada umumnya di perairan Indonesia. Selama penelitian didapatkan cumi betina dalam keadaan masak tertinggi pada bulan Januari, Maret, April, dan Oktober. Tidak ada cumi jantan dalam keadaan masak selama penelitian. Selanjutnya, resume jurnal kedua. Pendahuluan: cumi-cumi Loliginid
merupakan moluska laut yang paling luas penyebaran di dunia. Di perairan Laut Jawa, cumi-cumi bukan merupakan hasil tangkapan utama, tetapi selalu tertangkap setiap bulan. Komposisi rata-rata hasil tangkapan cumi-cumi di perairan Rembang tidak lebih 5% dari total hasil tangkapan setiap tahunnya. Tujuan pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui aspek biologi cumi-cumi, mencakup komposisi jenis, morfometrik, rasio kelamin, dan tingkat kematangan dan belanakan subang. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di perairan utara Jawa pada tahun 2011 untuk mengetahui komposisi jenis cumi-cumi. Dilakukan sampling secara acak terhadap hasil tangkapan minipurs, sains, dan payang yang didaratkan di tempat pendaratan ikan TPI Tanjung Sri dan TPI Sarang Rembang serta TPI Gebang Cirebon. Hasil pembahasan. Dari hasil pengamatan di perairan Laut Jawa ditemukan 4 jenis cumi-cumi, yaitu Loligochinesis dan Loligosighalensis dan Edulis dan Loligoduvaucelli. Di perairan Cirebon ditemukan 3 jenis cumi, yaitu Loligoedulis. Hasil tangkapan menunjukkan bahwa di perairan Rembang jenis cumi-cumi yang mendominasi hasil tangkapan adalah Loligoduvaucelli, yaitu 46% sampai 53%. Demikian pula di perairan Cirebon. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cumi-cumi yang tertangkap di perairan Rembang dan Cirebon menunjukkan karakteristik biologi yang sama. Telah terjadi penurunan ukuran panjang mantel cumi-cumi antara tahun 2005 sampai 2011 di perairan utara Jawa. Musim pemijahan cumi-cumi untuk jenis Oligochinensis dan Oligoduvaucelli terjadi pada Juni dan Oktober. Sementara itu untuk jenis Loligosighalensis terjadi setelah bulan Oktober. Terima kasih. Demikian resum jurnal saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.